Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rekan pemirsa, rekan-rekan yang sedang menjalankan ibadah puasa, seri yang kedua atau lanjutan daripada video yang pertama, yaitu terkait dengan manfaat puasa, yang pada awal pertama kali diantaranya adalah dijelaskan keunggulan daripada ibadah puasa atau faedah daripada puasa. Dijelaskan makna yang pertama adalah bahwa puasa memiliki sifat khusus dibanding ibadah-ibadah yang lain. Sanian, adapun yang kedua, asyamu wiqayatun wa himayatun. Puasa itu adalah wiqayah dan himayah, penjaga dan pelindung. Hal itu diterangkan dalam sebuah teks hadis yang berbunyi wasyamu junnatun. Puasa adalah junnah, maknanya adalah tameng atau pelindung, penutup. Al-junnah al-wiqayah wal himayah. Sedangkan mana junnah itu memiliki mana adalah wiqayah, waqayaki wiqayatan, menjaga, wal himayah, melindungi. Sehingga pengacara pun sering diartikan dengan makna muhami, orang yang memberi perlindungan. Wal makna an-nasiyama, dan maknanya adalah bahwasanya puasa adalah sitratun minal asam, adalah penutup dari dosa-dosa. Dosa banyak dengan puasa, maka puasa itu merupakan sitrah atau penutup. Au minan nari, atau dengan puasa itu juga menutup dari api neraka atau menjaga dari api neraka, sesuai dengan makna asyam junnah tadi. Au min jami'i dzalika, atau puasa itu melindungi dari semua perkara tersebut, baik dosa maupun api neraka. Sebagaimana qala Ibnu Arabi berkata, Ibnu Arabi itu adalah sosok tokoh ulama yang banyak memiliki karya-karya tafsir, karya fikih, atau bahkan beliau sangat terkenal dengan karakter tasawufnya. Beliau berkata, inna makana shaumu junnatun minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah junnah, tameng minan nari, daripada api neraka, li'annahu imsakun anisyahawati. Karena puasa itu adalah imsak, menjaga, menahan, an asyahawati, dari keinginan-keinginan. Puasa adalah tameng neraka, karena puasa pun adalah menjaga daripada keinginan-keinginan. Seseorang ketika berpuasa maka keinginannya banyak yang sebelumnya itu diperbolehkan, namun ketika berpuasa dilarang. Wan naru mahfufatun bisyahwati, sedangkan neraka itu mahfufah, hifah, wan naru mahfufatun bisyahwati, dan neraka itu mahfufah, maknanya adalah hatat, diliputi atau dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab, maknanya adalah naha anir rafasi, makna ketika sedang berpuasa maka dilarang rafas, berkata buruk, berkata kasar, berkata jorok, wala yaskhab, dan dilarang juga berkata nyaring, suaranya tinggi karena tidak terima atau kecewa. Naha anir rafasi wa huwa, makna ar-rafasi sini adalah al-kalamu al-fahish, kalam yang buruk, kalam yang keji, kalam jorok. Kalau di dalam haji, al-hajju ashhur ma'lumat fala rafasa wala fusuqa, di situ makna rafas di situ adalah berhubungan, berkata jorok, berkata buruk, berkata kasar, atau berhubungan kata-kata yang
ujung-ujungnya adalah memiliki makna seksual. Wa anis sakhbi wa huwa min af'ali ahlil juhli kasayyah was-safah wa nahwu dzalika. Sedangkan as-sakhbu itu maknanya adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang bodoh atau belum mengetahui, seperti as-sayyah, as-siyah, menjerit, berteriak, nyaring. Faedah yang ketiga daripada puasa yang diantaranya adalah asalisan manzilatus shaimi, posisi orang yang berpuasa, sebagaimana dalam hadis menjelaskan walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Kedudukan orang berpuasa itu dijelaskan dalam hadis ini adalah digambarkan bahwa aroma tidak sedapnya orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi di sisi Allah daripada wewangian misik, yang tentu kita sama-sama tahu misik adalah satu dari sekian jenis wewangian populer di Arab yang sangat banyak disukai dan karena wanginya. Al-khuluf di sini maknanya adalah taghayyuru raihatil fami, berubahnya baunya, bau mulut. Yaqulu al-Imam Ibnu Abdul Barri, Imam Ibnu Abdul Bar berkata, maknahu azka indallahi, makna atyabu indallah, baunya orang yang berpuasa itu lebih wangi, maknanya adalah azka indallahi, lebih bersih di sisi Allah, wa aqrabu ilaihi, dan lebih dekat, lebih disukai indallah, min rihil miski, daripada bau wanginya minyak misik. Imam Ibnu Qayyim pun pernah berkata atau berkomentar terkait dengan hadis ini dengan teksnya, minal ma'lum anna atyaba ma indan nasi, sebagaimana sudah diketahui bahwasanya wewangian yang paling disukai oleh pada umumnya manusia minar raihati, dari aneka jenis macam wewangian, ada raihatul miski, adalah wewangian misik atau wewangian minyak misik. Famasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul memberi perumpamaan, hadal khaluf indallahi ta'ala bi tayyibi raihatil miski indana wa adam. Al khaluf, baunya, memberi perumpamaan, famasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal khaluf, mengumpamakan, Rasul mengumpamakan di dalam hadis ini atau menyerupakan khaluf, rasa bau yang kurang sedap yang ada di dalam mulutnya orang berpuasa, disamakan dengan wewangian minyak misik. Bahkan dijelaskan wewangian ini lebih mengalahkan misik itu sendiri. Wa nisbatu istitobati dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan penisbatan, mana tadi, wa nisbatu istitobati dzalika, istitobah menganggap wangi, dan penisbatan, penyandaran pewangian Allah subhanahu wa ta'ala, kadisbati sa'iri sifatihi wa af'alihi ilaihi, itu sebagaimana menisbahkan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah ta'ala yang lain. Fa innaha istitobatun la tumasilu istitobatal makhlukin, sifat baiknya Allah itu atau anggapan baiknya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak membandingi atau tidak bisa disamakan dengan istitobatal makhluk, merasa baiknya, merasa wanginya
makhluk-makhluk seperti kita ini. Kama naridahu wa ghadabahu, sebagaimana halnya ridhonya Allah, murkanya Allah, wa farhahu wa karahiyatahu, bahagianya Allah, tidak sukanya Allah, wa hubbahu dan cintanya Allah, wa bughdahu dan bencinya Allah, murkanya Allah, la tumasilu itu tidak sama. Ma lil makhluqi min dalika dari apa saja yang muncul daripada makhluk, sebagaimana ridhonya makhluk, marahnya makhluk, senangnya makhluk, bencinya makhluk, itu tidak sama walaupun secara bahasa sama. Kama anna dzatahu subhanahu wa ta'ala la tushbih dzawata khalqihi, sebagaimana zatnya Allah Ta'ala itu tidak sarupa dengan zatnya makhluknya atau bentuk makhluknya. Wa sifatahu la tushbih sifatahum wa af'alahum, begitupun sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk dan perbuatan makhluk.